Shalom. Shalom juga buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan dimanapun saudara berada yang bisa menyaksikan live streaming pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua boleh menantikan apa yang Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita. Saudara, hari ini kita akan berbicara tentang sebuah topik yaitu sumber kekuatan bagi yang menanti-nantikan. Saudara, saya percaya semua orang pasti pernah merasakan kehilangan semangat hidup. Ya, apalagi pada awal-awal pandemik pada saat itu kita mengalami yang namanya serangan intimidasi dari ancaman penyakit ataupun virus yang sedang merebak bukan hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Kita merasakan kok bisa terjadi seperti ini. Bahkan pada awal-awal itu dikatakan yang lebih buruk akan terjadi di depan, begitu saudara ya kan. Yang lebih buruk akan datang, ini belum seberapa, dikatakan demikian saudara. Akibatnya apa? Banyak sekali orang menjadi putus asa. Bahkan imun tubuhnya jadi drop sehingga apa? Gampang terserang, bahkan gampang terkena virus. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika penderitaan itu datang dan berlangsung lama, bahkan bertubi-tubi dalam hidup kita, dan penderitaan itu berat sekali seperti kita nggak mampu menanggungnya, maka disitulah seringkali kita mengalami yang namanya kehilangan semangat untuk hidup. Nah itu terjadi bisa saja bukan karena Tuhan tanpa alasan mengizinkan itu, bisa saja, ini bisa saja dalam artian ada alasan lain. Bisa saja karena kita menjauh dari Tuhan, manusia lupa kepada Tuhan, mengabaikan firman Tuhan, dan juga hidup semaunya bahkan membelakangi Tuhan. Bisa saja itu terjadi. Tetapi ada kalanya juga ketika engkau takut akan Tuhan, ketika engkau bersekutu dengan Tuhan, ada kalanya itu bisa menghadang kita, segala penderitaan bisa mengancam kita kehilangan semangat hidup. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena Tuhan sedang memurnikan hidup kita. Yang setuju katakan amin. Jadi ada kalanya kesukaran, penderitaan, dan kesengsaraan bisa saja kita lalui. Tujuannya adalah Tuhan sedang memurnikan hidup kita dan membawa kita semakin dekat melekat kepada Dia. Amin saudara. Pernah mengalami yang demikian? Pernahkah saudara berpikir bahwa setelah dibaptis percaya Yesus tidak ada masalah lagi? Ternyata yang datang juga ada masalah juga saudara ya kan. Ya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, bangsa Israel mengalami masa pembuangan karena ketidaktaatan dan pemberontakan mereka kepada Tuhan dan firman-Nya. Ada dua fase pembuangan saudara yang terjadi. Tahun 721 sebelum Masehi, Raja Asyur menguasai kerajaan Yehuda saudara. Kerajaan Israel Utara ya, yaitu kerajaan Israel yang ibu kotanya Samaria. Dikuasailah kota ini saudara yang dalam Tuhan sehingga banyak orang-orang Yahudi terutama yang memiliki potensi saudara diangkut ke Asyur dan dipekerjakan sebagai tawanan di situ. Kemudian pada tahun 587 sebelum Masehi saudara terjadi lagi pembuangan yang kedua, yaitu apa? Ketika Nebukadnezar Raja Babel menguasai Israel Selatan yaitu kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Banyak orang yang dibawa juga ke kerajaan Babel. Saudara kenal siapa di kerajaan Babel waktu zaman Nebukadnezar? Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego. Itu yang paling terkenal dalam kitab Daniel. Ya. Nah saudara kalau kita bisa melihat di sini, situasinya bagaimana pada saat itu? Sebagian penduduknya dibunuh, hartanya diambil saudara. Bahkan para pembesar dibawa ke negeri penjajah sebagai tawanan, dan terpaksa meninggalkan tanah ladang milik mereka di tanah Palestina pada saat itu. Saudara bisa bayangkan ya, bagaimana rasanya tertawan. Bagaimana harus meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga saudara, masuk dalam penawanan, meninggalkan pekerjaan saudara, masuk dalam penawanan. Nasibnya tidak ditentukan oleh diri saudara sendiri, tetapi ditentukan oleh orang yang menawan kita. Ini mengerikan sekali. Nah yang sempat melarikan diri saudara, dia lari ke Mesir. Untuk apa? Untuk mencari penghidupan dan juga untuk membangun penghidupan yang lebih baik. Ya. Nah, keadaan seperti ini saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah yang terjadi yang melatar belakangi ayat firman Tuhan yang kita baca, yaitu di dalam Yesaya 40 saudara, ayat 12 sampai dengan 31, tapi nanti kita akan baca
dari ayat 27 sampai 31 saja. Keadaan seperti itulah. Mereka sedang berada dalam situasi yang sangat berat, yang menyengsarakan sebagian besar bangsa Israel dan Yehuda karena mereka menghadapi pembuangan itu. Ya. Nah, lalu respon mereka bagaimana? Ada rasa frustrasi. Mereka hopeless. Kok bisa terjadi seperti ini? Kita ini kan bangsa pilihan, kenapa kita bisa mengalami yang demikian? Kemudian yang kedua, mereka menjauh dari Tuhan. Karena apa? Sudah percuma berharap kepada Tuhan, toh kita juga mengalami hal seperti ini. Bahkan dikatakan dalam Yeremia, mereka memasuki masa pembuangan 70 tahun. Sudah bisa bayangkan, lama sekali. Kita saja waktu kita menghadapi awal-awal pandemik, saudara, kita nggak ngerti berapa lama. Bahkan dikatakan pada 100 tahun yang lalu terjadi pandemi juga flu Spanyol itu, saudara, itu berlangsung cukup lama, kurang lebih sekitar 2 tahun, tetapi dampaknya sampai 20 tahun. Ada negara-negara yang kolaps gara-gara pandemik itu, saudara, dan baru bisa bangkit 20 tahun kemudian. Sudah bisa bayangkan bagaimana itu bisa membuat frustrasi banyak orang, saudara. Nah, saudara, itulah yang terjadi dalam masa pembuangan ini. Mereka mulai menjauh dari Tuhan. Kemudian mereka lebih menantikan perbuatan Tuhan daripada menantikan pribadinya. Kalau Tuhan itu memang ada, Tuhan tolong kita. Kalau Tuhan memang ada, Tuhan akan bebaskan kita. Kalau Tuhan memang ada, Tuhan akan berkati kita. Kenyataannya bagaimana? Tidak ada. Kita masuk dalam masa pembuangan. Akibatnya pelayanan yang subur apa, saudara? Nabi palsu. Karena orang suka dinubuatin, saudara. Orang lagi frustrasi, dinubuatin kan senang. Ya, cari nubuat. Tentang apa nih? Wah, muncullah nabi-nabi palsu, saudara. Oh, akan ada damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera. Tuhan katakan, aku enggak berbicara melalui nabi ini. Karena akan genap 70 tahun, baru aku akan membebaskan engkau. Kemudian yang muncul lagi apa, saudara? Juru tenung, saudara, ya. Meramal, ini masa depannya bagaimana? Oh, masa depan kamu cerah, masa depan kamu baik, masa depan kamu bagus. Nanti kerajaan Asyur ini akan kolaps dalam hitungan beberapa tahun. Mungkin seperti itu sudah diramalkan. Tapi tetap Tuhan katakan, genap 70 tahun, aku akan bebaskan engkau. Orang lebih suka dengar suara peramal daripada suara Tuhan. Karena apa? Rasa frustrasi. Mana kita lebih suka dengar suara Tuhan atau dengar suara yang membesarkan hati kita dengan harapan-harapan kosong yang tidak didasarkan oleh firman Tuhan, atau kita cari firman Tuhan sebagai pegangan hidup kita? Sedikit sekali orang yang mau demikian. Akibatnya apa? Akibatnya mereka menelan kebenaran-kebenaran palsu, nubuat-nubuat palsu, ramalan-ramalan palsu. Siapa di sini yang masih suka kuamia? Apa tuh yang kecek-kecek pakai bambu tuh? Namanya apa? Jangan pura-pura nggak tahu, saudara. Ya kan, cek. Kalau pas lagi tahun baru tuh sembahyang Tuhan kan, tepekong. Lalu yang jaga nih, cek keluar. Tolong bacain dong. Wah. Ya, yang punya pengalaman saya tahu lah, pasti ngerti lah ya. Ya ngertilah Pak, itu masa lalu Pak. Ya puji Tuhan kalau itu masa lalu, saudara, ya kan. Ya kan, wah dibaca. Saudara bisa bayangkan, sebilah bambu menentukan masa depan saudara. Padahal Tuhan punya rancangan masa depan yang penuh dengan kemenangan, hari depan yang penuh dengan kemenangan, dan juga masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Tapi karena frustrasi diabaikan, orang lebih senang dengar ramalan daripada dengar firman Tuhan. Zamannya Mama Loren waktu masih hidup, ya kan? Akhir tahun pasti diundang di stasiun TV. Mama, bagaimana tahun depan? Oh, akan ada beberapa artis yang kawin cerai. Nggak usah diramal juga jadi. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, lalu mereka mencari Tuhan alternatif, yaitu apa? Berhala, manusia seperti raja dan nabi palsu. Jadi pegangan mereka.
Dan yang berikutnya mereka mengandalkan Mesir. Lari aja ke Mesir. Lari aja ke Mesir. Bulan lalu siapa yang mendengar firman Tuhan tentang Rut yang dibawa mertuanya kembali ke Bethlehem? Kenapa kembali ke Bethlehem? Karena mereka pergi ke tanah Moab untuk mencari penghidupan. Dan pada akhirnya justru di tanah Moab itulah menjadi tempat pekuburan suaminya namanya Elkana dan Mahlon dan Kilion. Amin saudara. Apa yang dipandang manusia baik belum tentu terbaik dari Tuhan buat kita. Ungkapan hati mereka yang tertawan dan jawaban Tuhan diantaranya terdapat dalam Yesaya 40 ayat 27 sampai dengan 31. Mari kita lihat bersama-sama. Mereka berkata begini saudara, mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub dan berkata begini hai Israel? Dikatakan oleh Yesaya ya, mengcounter perkataan mereka. Apa perkataan mereka? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Hidupku tersembunyi artinya apa saudara? Tuhan tidak melihat hidup kita. Tuhan tidak melihat hidup mereka. Tuhan tidak melihat penderitaan mereka, saudara ya kan? Seolah-olah seperti itu. Padahal Tuhan itu dia tidak bisa dikatakan demikian. Karena apa? Dia maha hadir, maha tahu dan maha kuasa. Amin. Dia selalu hadir dalam kehidupan kita. Sehebat apapun penderitaan kita. Bahkan dikatakan hakku tidak diperhatikan Allahku. Kata aslinya tidak diperhatikan di sini artinya adalah Tuhan melewatkan pertolongannya dari kita. Kalau lain ditolong, terus saya juga hafal lagu itu saudara, ya kan? Kok yang itu ditolong kita enggak? Kalau yang itu ditolong gua enggak. Kalau yang itu naik jabatan gua malah dipecat. Suka enggak bandingin seperti itu? Saudara yang kasih dalam Tuhan ini merupakan suara orang yang saya katakan frustrasi. Bahkan mungkin kita tidak ngerti apa yang Tuhan sedang mau kerjakan dalam hidup kita. Jujur saya mau katakan memang pedih menghadapi hidup seperti ini. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Kata Yesaya. Tuhan ialah Allah yang kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat 30 perhatikan. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Perhatikan ayat 31 dikatakan apa saudara? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya tertarik untuk meneliti kata menanti-nantikan Tuhan itu bagaimana. Apakah menanti-nantikan Tuhan itu berdiam diri saja, hidup dalam doa saja, saudara ya kan? Istrinya bilang, "Pah, beras habis, tenang, Papa lagi berdoa." "Pah, beras habis setelah 2 jam kemudian berdoa." "Tenang saja, Papa lagi menunggu pewahyuan dari Tuhan." Apakah seperti itu? Enggak. Apakah lalu kita hanya berdiam diri saja, bermalas-malasan sudah menantikan Tuhan? Bukan. Nah, kata menanti-nantikan Tuhan itu berbicara tentang orang yang tetap mengikatkan diri kepada Tuhan dan firman-Nya di tengah situasi sulit, sengsara dan menderita. Artinya apa? Dia lebih percaya kepada janji Tuhan. Dia lebih percaya kepada firman Tuhan. Dia tetap mengikatkan diri kepada Tuhan. Walaupun dia menghadapi situasi yang sulit, sengsara dan menderita, dia tetap memilih untuk tetap percaya. Itu orang yang menanti-nantikan Tuhan. Amin. Artinya situasi sulit, sengsara, penderitaan tidak merubah. Aku tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Dia tidak menukar Tuhan dengan nabi palsu. Dia tidak menukar Tuhan dengan peramal. Dia tidak menukar Tuhan dengan orang-orang berpengaruh dan juga orang-orang yang bisa memenuhi kehidupan dan kebutuhannya. Tidak. Amin saudara. Ada kalanya iman kita diuji oleh Tuhan. Diizinkan untuk teruji melalui peristiwa ini.
Amin. Sampai satu titik tidak ada yang bisa kita andalkan selain Tuhan. Amin, saudara. Saya percaya untuk memahami hal ini, masa pandemik 2,5 tahun sampai 3 tahun ini banyak mengajar kita. Amin. Awal-awal ketika virus merebak, ada kalanya uang sudah nggak ada gunanya. Amin. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhanlah sumber kekuatan bagi yang menanti-nantikannya, lalu siapa yang menanti-nantikan Tuhan? Mari kita lihat. Apakah kita tergolong sebagai orang yang menanti-nantikan Tuhan, atau orang yang hanya sekedar mengikut Tuhan kalau Tuhan ada dan membuktikan apa yang dia katakan? Yang pertama adalah mereka yang mencari Tuhan bukan hanya perbuatannya. Orang yang menanti-nantikan itu adalah orang yang mencari Tuhan, bukan hanya perbuatannya. Artinya apa? Imannya kepada Tuhan, pengikutannya kepada Tuhan, mengiring langkah Tuhan, bukan berdasarkan transaksi. Artinya, ketika Tuhan memberkati saya ikut Tuhan. Ketika Tuhan sembuhkan saya ikut Tuhan. Ketika Tuhan angkat ekonomi saya ikut Tuhan. Itu transaksi. Amin. Mengerti, saudara? Sehingga iman kita hanya diukur dari berkat, kesembuhan, dan juga kemakmuran yang Tuhan berikan. Kalau 3 ini tidak ada, apakah engkau masih mengakui Tuhan? Kehadiran pribadi Tuhan tidak bisa digantikan oleh perbuatan-perbuatannya, sebab hubungan dengan pribadinya jauh lebih penting dan menentukan. Makanya saudara yang kasih dalam Tuhan, Musa berkata begini. Tuhan katakan begini, kalau aku berjalan bersama dengan bangsa ini, mereka nanti akan memberontak lagi. Dan ketika aku marah, maka aku akan binasakan bangsa ini di padang gurun. Lebih baik begini saja, aku tidak selamanya tinggal bersama dengan mereka. Aku akan utus 1 malaikat untuk mendampingi. Saudara perhatikan, jangan pernah berpikir 1 malaikat tidak mampu untuk mendampingi 600.000 orang yang baru keluar dari tanah Mesir. 1 malaikat bisa memusnahkan dalam 1 malam 185.000 tentara, saudara. Cukup mendampingi? Lebih dari cukup. Dan yang kedua, aku akan berikan tiang awan dan tiang api. Dan engkau Musa mendapat kasih karunia di hadapanku. Kasih karunia apa, saudara? Tuhan tetap berbicara kepada Musa, dan Musa bisa berbicara kepada Tuhan. Musa happy? Haleluya. Enggak. Musa katakan begini, jika engkau tidak berjalan bersama dengan kami, walaupun ada tiang awan, tiang api, ada malaikat, jangan suruh kami pergi. Itu namanya pendoa syafaat. Bukankah aku dan bangsa yang engkau percayakan ini mendapat kasih karunia di hadapanmu? Dan yang membedakan kami dengan bangsa lain cuma satu, engkau yang menyertai kami. Wah, luar biasa sekali, saudara. Amin, saudara. Yang membedakan kita cuma satu, bukan jas kita, bukan makmurnya kita, enggak. Yang membedakan kita dengan bangsa lain, ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Itu sangat penting. Musa mengerti akan hal itu. Jangan suruh kami pergi. Bila engkau tak besertaku, terus ku tak mau berjalan. Terus ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Luar biasa sekali. Amin, saudara. Terkadang kita jujur, lebih pusing kita kalau nggak ada duit daripada nggak disertai Tuhan. Yang pernah mengalami katakan amin. Terima kasih. Iya kan?
Bener. Terus yang kedua, saudara. Yang kedua, Daud mengalami juga demikian. Dia katakan begini, selain kau tiada yang lain. Terus, ada padaku di surga. Terus, selain kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi. Amin, saudara. Artinya apa? Pribadi Tuhan yang utama, bukan perbuatannya. Lebih baik. Terus, satu hari di mana? Di pelataranmu daripada 1000 hari di Tang City. Tahu Tang City? Tahu dong. Ya, saudara. Dia. Saudara perhatikan baik-baik, ya kan? Banyak kali kita hanya berpikir bahwa kalau Tuhan berbuat sesuatu, itu Tuhan. Kalau Tuhan angkat ekonomi saya, itu Tuhan. Kalau Tuhan sembuhkan saya, itu Tuhan. Kalau Tuhan belum jawab doa saudara, dia tetap Tuhan. Kalau Tuhan belum sembuhkan saudara hari ini, belum angkat ekonomimu hari ini, dia tetap Tuhan yang baik dan menyertai kita. Tepuk tangan bagi dia. Beberapa waktu yang lalu saya ngikutin Instagramnya Pak Jokowi, saudara ya. Dia bilang begini, saya ketemu dengan pemimpin negara G20, saya ketemu dengan Sekjen PBB, saya ketemu dengan pemimpin-pemimpin dunia. Mereka berkata begini, situasi sangat berat. Bahkan ada 60 negara yang siap kolaps secara ekonomi dan keuangan. Dan ini mulai satu demi satu udah mulai jatuh, bertumbangan, saudara. Lalu dia tanya, bagaimana tahun depan? Mereka bilang, gelap. Nggak ngerti apa yang akan terjadi. Makanya Pak Jokowi berpesan kepada Menteri Keuangan, eman-eman gunakan APBN. Tahu eman-eman? Ya. Saudara perhatikan baik-baik. Maka kita perlu berdoa. Ada 3 wilayah Indonesia yang dibangun lumbung-lumbung pangan. Doakan itu berhasil. Amin, saudara. Sehingga Indonesia dalam memasuki masa tergelap sekalipun, Indonesia tetap eksis, bahkan menjadi kesaksian dan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Lumbung pangan di Indonesia bagian barat, lumbung pangan di Indonesia bagian tengah, lumbung pangan di Indonesia bagian timur. Doakan. Amin. Biarlah penyertaan Tuhan menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Bukan hanya masalah berkatnya saja. Lalu bagaimana Pak dengan pekerjaan saya? Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Selama apa yang dapat engkau kerjakan dengan tanganmu, kerjakan dengan hatimu, dengan kesungguhan hati. Karena apa? Sekarang banyak orang kehilangan kesempatan untuk bekerja. Makanya bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Tapi kan yang penting penyertaan Tuhan. Memang penyertaan Tuhan tidak pernah membuat orang menjadi malas. Justru karena dia percaya penyertaan Tuhan, dia makin bersemangat dalam bekerja. Dia berikan yang terbaik untuk perusahaannya. Dia berikan yang terbaik untuk bisnisnya. Dia berikan yang terbaik untuk pelayanan. Amin, saudara. Terima kasih untuk tanda itu. Berarti harus masuk poin yang kedua. Yang kedua adalah mereka yang memahami pengertian Tuhan, bukan hanya janjinya. Saudara yang Islam Tuhan, ada maksud Tuhan di balik semua peristiwa yang kita alami. Memahami maksudnya jauh lebih penting dari sekedar mengimani janji-janji firman-Nya. Ada banyak orang kecewa ketika dia memegang janji firman Tuhan. Kenapa? Dia lebih mengejar penggenapan janji itu ketimbang mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidupnya.
Saya percaya Yehuda dan Israel ketika dia masuk dalam pembuangan, mereka berpegang kepada 5 kitab Musa, mereka berpegang kepada janji berkat Tuhan, mereka berpegang kepada janji-janji Tuhan yang luar biasa kepada leluhur mereka. Tapi mereka tetap merasakan frustrasi. Karena apa? Mereka berpegang pada janji Tuhan, tapi tidak mau ngerti apa maksud Tuhan. Amin saudara. Tidak mau ngerti apa maksud Tuhan. Saya mau tanya sama saudara. Jawab dengan jujur. Selama 2,5 tahun, bahkan sampai 3 tahun, kita memasuki masa pandemi. Siapa yang belajar sesuatu dari Tuhan? Angkat tangan saudara. Saudara belajar sesuatu tentang penyertaan Tuhan, tentang pemeliharaan Tuhan, tentang penjagaan Tuhan. Saudara belajar sesuatu? Amin. Seharusnya ketika kita sudah 3 tahun melalui masa pandemik, ada satu mata kuliah yang kita lulus. Kita lebih beriman kepada penyertaan Tuhan. Amin saudara. Sehingga menghadapi masa depan kita percaya 3 tahun di belakang aku bisa lewati bersama dengan Tuhan. Kenapa aku harus khawatir dengan tahun ke depan? Karena apa? Kalau Tuhan bisa berbuat baik pada masa lalu, Dia tetap berbuat baik pada masa sekarang, dan Dia pasti berbuat baik pada masa depan. Mari tangkap maksud Tuhan. Amsal 18 ayat 2 dikatakan, orang bebal tidak suka kepada pengertian. Ini orang bebal nih. Sukanya apa? Ngomong terus. Hanya suka membeberkan isi hatinya. Curhat terus. Minta dimengerti terus. Cerewet terus. Tapi nggak pernah mau ngerti apa yang jadi maksud Tuhan. Kenapa bangsa Israel berputar di padang gurun selama 40 tahun? Gara-gara cerewet. Ngoceh terus. Nggak pernah ngerti maksud Tuhan. Kenapa harus berhadapan dengan 7 bangsa kafir di tanah Kanaan. Padahal Tuhan katakan, aku berikan tanah itu kepadamu. Kalau Tuhan ngomong begitu, apakah Dia tidak menyertai saudara? Dia menyertai kita, katakan amin. Kalau hari ini kita berhadapan dengan tahun-tahun yang dikatakan gelap, saya percaya Dia katakan, aku tetap menyertai engkau. Berarti apa? Ketika kita masuk dalam tahun itu, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Tepuk tangan bagi Dia yang menyertai kita. Mari belajar mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dulu saya paling marah kalau sama orang tua saya kalau dilarang main hujan-hujanan. Ya kan dulu ya. Kenapa sih? Jangan. Alasannya apa? Ntar sakit. Nah saudara yang dalam Tuhan, di depan rumah saya di kampung itu di Banjarmasin itu ada 3 pohon. 1 pohon nangka, 2-nya ini pohon kuini saudara. Itu kalau hujan, kalau hari biasa saya suka main di bawah itu bersama dengan teman-teman. Kalau hujan itu tiba-tiba pohon buahnya itu jatuh gitu. Kita nggak ngerti, kita happy aja gitu. Ya kejatuhan kue ini kan yang beratnya sekitar 300 300 gram gitu aja lumayan kan kepala saudara, tingginya bisa sekitar 5 meter gitu. Ya kan? Terus belum lagi ada petir apa segala macam. Tapi kita nggak mau ngerti, saudara. Kita main di jalan, jalanan lagi sepi. Padahal justru pada saat hari hujan itu orang kencang sekali. Kita nggak ngerti. Tapi setelah kita udah mulai mengerti, benar juga ya orang tua bisa begitu ya. Ngomong seperti itu. Karena apa? Dia sedang mau menyelamatkan kita. Itu simpel sekali. Ya. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita lebih mengejar pengertian dari Tuhan ketimbang hanya ngotot supaya janji Tuhan digenapi dalam hidup kita? Amin saudara. Kalau hari ini janji Tuhan belum digenapi dalam hidup kita, ayo minta pengertian dari Tuhan. Mazmur 119 ayat 130 dikatakan begini. Bila tersingkap firman-firman-Mu, apa saudara? Memberi terang dan memberi pengertian kepada siapa? Orang bodoh, dikatakan demikian.
Seringkali kita tidak mengerti, karena apa? Kita masih berada dalam kebodohan, kita nggak ngerti maksud Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Sehingga apa? Kita gampang frustrasi, kita gampang menilai Tuhan tidak konsisten dengan firman-Nya. Karena janji firman Tuhan tidak pernah tergenapi dalam hidup kita. Padahal saudara, banyak sekali janji Tuhan yang tergenapi dalam hidup kita. Bahkan ketika kita tertidur lelap, janjinya tergenapi dalam hidup kita. Janji apa? Janji perlindungan dan penyertaan-Nya. Tapi kita nggak ngerti. Kita nggak mau ngerti, yang penting janjinya tergenapi. Jadilah anak yang dewasa. Saya mau tanya sama saudara sebagai orang tua yang punya anak. Saya nggak tahu, di Sewan alasannya beda apa enggak. Saudara punya anak, manalah saudara lebih suka? Dia mengerti dan mau mentaati saudara, atau dia hanya mau ngasih saudara sesuatu dan dia tidak mau taat sama saudara? Mana yang lebih saudara tuntut? Taat dan mengerti maksud saudara. Amin saudara. Ya masalah dia bisa, nanti dia berhasil, dia punya penghasilan lalu dia kasih kita, itu bagi saya hal yang berikutnya. Tapi yang pasti ketika dia mulai besar, disekolahin, kemudian juga dia dididik, supaya apa? Supaya dia nangkep maksud orang tua. Supaya dia ngerti maksud orang tuanya. Disitulah kita mendapatkan kepuasan. Ya benar, ternyata apa yang kulakukan hari ini tidak sia-sia. Tuhan ingin kita mengerti apa yang menjadi maksud dia, melampaui daripada tuntutan kita supaya Tuhan menggenapi janjinya. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, katakan amin. Bagi Tuhan untuk menggenapi janjinya itu perkara yang sangat mudah. Tapi membuka pengertian kita, Tuhan membutuhkan kerjasama dengan kita. Benar gak? Mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir membutuhkan 1 malam. Amin. Mengeluarkan Mesir dari kepala dan hati orang Israel 40 tahun gak cukup. Ngerti maksud saya? Ya. Mari kita belajar tangkap apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam apa yang kita hadapi. Yang ketiga adalah orang yang menanti-nantikan itu adalah mereka yang meminta kekuatan Tuhan, bukan hanya kebebasannya. Menjalani hidup bersama Tuhan membutuhkan kekuatan ketahanan agar mampu melalui masa-masa sukar dan tetap beriman kepadanya walau belum bebas dari masalah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Mazmur 138 ayat 3 dikatakan begini, pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku, engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Artinya apa saudara? Kekuatan dalam jiwa yang ditambah, kekuatan dalam jiwa yang diangkat, kekuatan dalam jiwa yang ditingkatkan, bukan masalah yang selesai. Amin. Kemudian ayat berikutnya Filipi 4 ayat 13 dikatakan begini. Kita baca sama-sama. Segala perkara dapat kutanggung di dalam siapa? Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Katakan amin. Betapa pentingnya keintiman dengan Tuhan, karena dari situlah ada kekuatan bagi kita untuk menghadapi segala situasi. Bukan hanya minta kebebasan dari Tuhan, mintalah kekuatan dalam jiwa kita. Karena apa? Kalau kita harus menghadapi hal-hal yang sulit, kita tetap memiliki kekuatan. Bahkan kita tetap dapat menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Ibrani 11 mencatat tokoh-tokoh iman. Kenapa disebut tokoh-tokoh iman? Karena mereka memiliki kekuatan jiwa dalam menghadapi situasi yang sukar, tapi tetap percaya kepada Tuhan. Sebagai seorang bapak, jadilah tokoh iman dalam keluargamu. Anak-anakmu melihat, papaku tokoh iman bagiku. Sebagai seorang ibu, jadilah tokoh iman dalam keluarga. Sehingga anak-anak bangga, aku punya ibu. Mungkin sekolahnya tidak tinggi, mungkin dia tidak sepandai ibu-ibu yang lain, tapi satu yang kulihat, dia tokoh iman dalam hidupku. Dalam masa sukar, dia tetap memiliki kekuatan jiwa.
Karena dia melekat dengan Kristus. Amin, saudara. Apakah tokoh iman pernah bisa jatuh dan pernah mengalami kegagalan? Bisa. Tapi dia kembali lagi dekat dengan Tuhan dan memiliki kekuatan jiwa dalam menghadapi segala sesuatu. Dampak menanti-nantikan Tuhan, Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Di sini ada 3 hal yang menjadi dampaknya. Mendapat kekuatan baru bagai raja wali, berlari tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Artinya apa? Berlari dan berjalan. Apapun irama hidup yang kita hadapi tetap memiliki kekuatan. Baik di dalam kecepatan maupun di dalam perjalanan yang lambat, tetap memiliki kekuatan. Karena apa? Kita bersama dengan Tuhan. Bahkan bagai Raja Wali. Saudara, mari kita lihat tentang Raja Wali. Raja Wali adalah burung yang luar biasa. Kenapa, saudara? Dia memiliki ketajaman pandangan 8 kali daripada ketajaman pandangan manusia. Bisa terbang dengan kecepatan 300 km per jam. Luar biasa sekali. Dia memiliki kekuatan untuk menyerang mangsanya, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat tentang Raja Wali. Saya mencatat beberapa hal, saudara, tentang Raja Wali ini, saudara ya. Dia membuat sarang di tempat-tempat yang tinggi, bukan di tempat yang rendah. Kalau di tempat yang rendah, itu ayam mau bertelur. Tapi kalau Raja Wali, dia cari ranting pohon yang paling tinggi. Di situ dia bikin sarang. Ayam ketika dikejar anjing baru terbang. Raja Wali sehari-hari terbang. Amin, saudara. Ayam berakhir di meja makan. Raja Wali jadi lambang negara. Luar biasa, saudara ya kan. Tapi masih suka ayam kan. Saudara, Raja Wali, saudara ya, dia bisa berumur sampai 60 sampai 70 tahun. Hampir sama seperti manusia. Ya. Pada fase 40 tahun, saudara, cakar-cakarnya menjadi keras. Paruhnya keras dan mulai bengkok. Sehingga ketika dia makan, kalau nggak hati-hati, nusuk dadanya. Bulu-bulunya menjadi tebal dan berat. Sehingga dia tidak bisa lagi terbang terlalu tinggi, saudara. Karena apa? Begitu berat dan melelahkan. Pada usia 40 tahun, saudara, Raja Wali harus memilih. Apakah mau masuk di dalam masa pemulihan, masa yang menyakitkan, kurang lebih selama 150 hari. Berapa itu, saudara? 6 bulan. Atau menyerah begitu saja sehingga hal itu menjadi sebuah penyebab dari kematian dia pada usia pendek. Padahal dia bisa berusia sampai 60 sampai 70 tahun. Raja Wali yang mau masuk di dalam masa sukar 150 hari itu, saudara, dia akan terbang tinggi sampai ke puncak Bukit Batu, saudara. Dia akan menetap di situ sendirian, saudara. Lalu dia mulai mematokkan patoknya yang keras ini ke batu, saudara. Sehingga kulit paruhnya ini lepas, yang tadi melengkung begitu luar biasa itu. Di situ sudah bisa lihat ya. Nah, itu gambar Raja Walinya. Ya. Terlepas ketika lalu dia berdiam diri. Ketika dia berdiam diri ini mulai pulih, mulai mengeras paruh yang baru. Lalu dia patok lagi, saudara, kuku-kukunya. Dia hajarkan ke batu itu, saudara, sehingga lepas kuku ini. Lalu dia berdiam diri lagi sampai tumbuh kuku-kuku baru. Ketika kuku baru tumbuh, dia mulai garuk semua bulu-bulu keras itu. Sehingga apa, saudara? Copot, saudara. Copot. Dan pada saat dia kehilangan bulu-bulu keras itu, saudara, itu kulitnya gampang sekali terkena sinar matahari dan hawa dingin. Tapi dia tetap berdiam diri di situ, bahkan menjemur dirinya, saudara. Supaya apa? Pemulihan bulunya dapat berlangsung dengan baik. Dan genap 150 hari, dia kembali berdiri sebagai Raja Wali yang diperbaharui. Walaupun usia 40 tahun, tapi bulunya bulu-bulu muda. Paruhnya paruh yang muda. Cakarnya kembali cakar yang muda yang maksimal untuk menangkap mangsanya.
Dia bisa terbang tinggi. Karena apa? Bulu-bulunya tidak menjadi beban lagi buat dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini, yang bisa saja itu menghancurkan kekakuan kita, yang bisa saja itu menghancurkan pengertian kita akan pengertian Tuhan, akan pemahaman kita terhadap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita selama ini ngotot dengan apa yang kita mau dari Tuhan. Tapi Tuhan sedang memperbaharui kehidupan kita melalui setiap masa sukar dalam hidup ini. Dan satu hal yang sudah perlu ketahui dengan baik, Dia tetap memberi kekuatan bagi kita. Katakan amin. Sehingga engkau cakap melalui segala proses hidup itu. Pertanyaan saya adalah, maukah engkau menanti-nantikan Tuhan? Bagaimana caranya? Yang pertama adalah, mari cari Tuhan, bukan hanya cari perbuatannya. Yang kedua adalah, mari pahami pengertian maksud Tuhan terhadap segala yang terjadi, bukan hanya sekedar mengklaim janji-janjinya. Dan yang ketiga adalah, mari minta kekuatan dari Tuhan, bukan hanya kebebasan dari masalah. Aku minta Tuhan, tidak ada masalah lagi. Berarti saudara sudah mau mendekat kepada Bapa di surga, itu namanya. Selama kita hidup, kita diperhadapkan banyak hal yang bisa menjadi masalah dalam hidup kita. Tapi ingat baik-baik, Tuhan memberi kekuatan bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Tuhan memberkati, tepuk tangan bagi Dia.